tahun 2012, kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang menjadi sehingga menimbulkan reaksi negatif. Kemudian di sini ada rentang pelecehan seksual yang sangat luas, meliputi yang pertama itu ada main mata, kemudian tulang nakal, komentar terkonotasi seks atau gender, kemudian humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan dari bagian tubuh yang bersifat seksual, berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan. Masa remaja merupakan masa beralih dari anak-anak ke dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi masa depan mereka selanjutnya. Pada tahun 2010, jumlah remaja sangat besar, yaitu sekitar 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 237 juta jiwa sensus penduduk. Jumlah remaja di Indonesia menurut BKKBN dan PKBI pada tahun 2011 adalah 63 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 80-90 juta jiwa pada tahun 2020. Selanjutnya ada faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual. Yang ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Dalam hal ini anak mengalami cacat mental atau mengalami suatu penyakit disfungsional penindaan yang menyebabkan anak menjadi gampang untuk dilecehkan. Nah, yang keduanya itu ada faktor internal. Berupa faktor lingkungan itu ada anak atau usia dan keluarga. Yang kedua ada pewaris kekerasan antar generasi. Yang ketiga stres sosial. Untuk selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk kekerasan seksual pada remaja. Yang pertama ada pemerkosaan. Pemerkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas. Yang kedua ada perdagangan perempuan. Untuk tujuannya yaitu seksual perdagangan perempuan adalah tindakan perkerutukan atau pengangkutan penampungan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan seksual, yaitu perbuatan yang secara khusus menyerang dengan seksualitas perempuan yang dilakukan dan menjaga dari akhir imigrasi dan bernuansa seksual. Di sini ada modus pelecehan seksual di tempat umum. Ada 3 modus. Yang pertama, pengendara motor atau sepeda motor saat korban sedang berjalan. Untuk titik modus ini dilakukan biasanya di jalan kecil atau gang bentuk dan kondisinya bisa seperti proses penjamretan. Ada 2 kondisi yang memungkinkan. Kondisi yang pertama yaitu pengendara dari lawan arah sama dengan mengarah akan meraba bagian pohon kemudian melaju kencang, dan pengendara akan dengan sengaja berbalik badan sekejap dan meraba payudara kemudian melaju kencang. Yang kedua yaitu pengendara dari arah yang sama dengan pengendara akan meraba payudara korban kemudian maju kencang. Lalu ada modus yang kedua yaitu sekelompok pelaku menghentikan perempuan atau korban yang mengendarai motor atau sepeda lalu merabanya bersama. Umumnya modus ini dilakukan jika jalan tidak besar dan sepi, seperti misalnya di gang dan rentan terjadi pada malam hari. Dan sasarannya adalah perempuan, terutama yang hanya mengenakan baju pendek. Dan titik modus sama dengan pelaku, biasanya terdiri dari beberapa orang. Sebagainya, tiba-tiba motor atau sepeda dari depan hingga korban yang mendadak berhenti, kemudian pelaku lain akan datang dari arah belakang lalu meraba dada dan sekujur tubuh korban. Yang ketiga, yang modus ketiga atau modus terakhir, pelaku berkali-kali melewati korban dengan menempelkan kelaminnya. Modus ini biasa terjadi di mana saja, baik di kendaraan umum yang padat penumpang seperti bis atau kereta. Di sini ada cara untuk melawan atau membela diri. Untuk yang pertama yaitu menyerang area mata atau kedua bola mata pelaku. Untuk yang kedua, perlawanan yaitu untuk menyerang kemaluan si pelaku biar si pelaku merasa kesakitan. Untuk yang ketiga yaitu berteriak sekejap-kejapnya biar ini kerumunan atau masyarakat yang di sekitar biar terdengar. Untuk yang keempat yaitu menampar si pelaku biar pelaku merasa kesakitan. Untuk yang kelima yaitu menginjak kaki si pelaku biar si pelaku merasa kesakitan dan tidak berani melakukan yang tidak baik. Untuk yang keenam yaitu mendorong si pelaku. Untuk yang selanjutnya di sini menggigit di area yang mudah tergapai biar si pelaku merasa kesakitan.
Selanjutnya di sini ada 3 dampak yang disebabkan oleh kekerasan seksual pada remaja. Yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisik ini merupakan dampak yang sepele atau mudah dilihat, baik itu luka-luka, memar, atau mutilasi. Yang kedua ada dampak psikologis. Nah, dampak ini lebih serius daripada dampak fisik, yang dimana dapat mengalami berbagai macam masalah kesehatan mental. Dan yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial ini dapat remaja tersebut kehilangan teman atau bahkan saudara, karena si remaja yang merasa malu akan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya menjauhkan dari keluarga dan teman. Teman-teman, di sini ada pencegahan terkait kekerasan seksual pada anak. Menurut seorang dokter anak yang juga berkecimpung di bagian penanganan anak korban kekerasan seksual di Rumah Sakit Sarjito, saat ini ada tren yang berada di sebagian masyarakat korban kekerasan seksual. Saat ini sudah mulai ada keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada keluarganya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menjaga diri dari pemerkosaan. Yang pertama, kita harus menunjukkan sikap yang tegas terhadap segenap bentuk perilaku yang mencurigakan. Yang kedua, selalu bersikap waspada. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di tempat yang sunyi ataupun gelap. Yang keempat, ada berpakaian harus wajar, ya. Kita tidak boleh mengundang para laki-laki dengan kita yang berpakaian yang seksi ataupun yang ketat. Jadi kita harus memakai pakaian yang wajar atau tertutup. Yang kelima, sediakan selalu senjata di dalam tas. Contohnya senjatanya bukan pistol, ya, tapi kayak deodoran semprot ataupun toner atau apapun itu gitu. Nah, selanjutnya di sini jika pergi ke tempat asing, kita harus membawa alamat yang lengkap, denah dan jalur kendaraan sehingga tidak terlalu bingung di saat kita berada di tempat yang tidak dikenal. Lalu jangan mudah menerima ajakan untuk berpergian atau menginap di tempat yang belum kita kenal. Selanjutnya jangan mudah menumpang kendaraan ke orang yang tidak dikenal. Misalnya kita lagi jalan nih, terus ada orang yang ngajak misalnya, "Neng, ayo mau ikut bareng." Nah, selagi kita nggak kenal dengan orang itu, kita jangan mau diajak atau diberi tumpangan. Selanjutnya berhati-hatilah jika diberi minum sama orang, ya. Jika orang itu kita tidak kenal dengan orang itu memberikan bantuan atau memberikan kayak minuman atau apapun itu, lebih baik jangan diterima. Nah, lalu selanjutnya pastikan selalu jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci dengan baik. Selanjutnya belajar bela diri praktis untuk mempertahankan diri ketika diserang oleh penjahat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan dan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Di antaranya yaitu pencegahan, perlindungan, dan pemulihan hak korban dengan mengkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat terwujudnya kondisi lingkungan yang terbebas dari kekerasan seksual. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Di dalam undang-undang ini mengutip bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.